Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, orang bijak mengatakan bahwa hidup itu selalu diwarnai dengan pasang surut. Hidup selalu berada di dua sisi, kadang bahagia, kadang menderita, kadang berkecukupan, kadang berkekurangan, kadang mujur, kadang malang, kadang mulia, kadang terhina, kadang kaya, kadang miskin. Itulah hidup dan kehidupan. Dalam garis perjalanan hidup manusia, ada yang manusia dari kecil dia bahagia, tapi di akhir hayatnya dia dalam kondisi menderita. Ada yang waktu kecilnya lahir dalam kondisi penuh dengan penderitaan, tapi di akhir hayatnya penuh dengan kebahagiaan. Ada juga yang dari kecil sampai dia meninggal selalu diliputi oleh beban-beban hidup, kesulitan hidup, selalu diliputi oleh penderitaan yang silih berganti sampai akhir hayatnya. Ada juga yang dari lahir sampai dia meninggal selalu diliputi dengan kebahagiaan. Itulah yang disebut takdir. Allah sudah memberikan satu takaran bagi nasib hidupnya yang disebut takdir. Takdir itu adalah kadar kehidupan yang kita dapatkan dari Allah. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mengaturkan bagaimana sih caranya agar hidup ini selalu diliputi oleh kenikmatan-kenikmatan. Tidak diliputi oleh hal-hal yang bersifat gelap, bersifat selalu menghimpit, selalu menyesakkan dada, selalu menekan, menjadi stresor. Allah pernah berfirman, la in syakartum azidannakum. Apabila engkau bersyukur, pasti aku tambah nikmatku atasmu. Wala in kafartum, dan apabila engkau kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Dari firman Allah tersebut berarti kunci agar kita selalu mendapatkan kenikmatan dalam hidup adalah dengan apa? Bersyukur. Dan dengan dalil tersebut mungkin kita perlu membiasakan diri untuk melatih diri agar bersyukur kepada Allah. Kemudian selanjutnya menghiasi diri kita dengan watak sebagai manusia yang suka bersyukur. Dan akhirnya dimasukkan oleh Allah menjadi golongan manusia-manusia yang bersyukur. Dan secara alamiah akan dimasukkan oleh Allah pada golongan-golongan yang selalu dianugerahi oleh kenikmatan-kenikmatan dalam hidup dan kehidupannya. Saudara-saudara yang saya muliakan, keyword rasa syukur ini mungkin sudah berkali-kali saya aturkan. Tapi pada saat ini kayaknya saya perlu mengaturkan satu pemetaan, satu peta, apa saja yang perlu kita syukuri agar kita bisa melatih diri untuk selalu bersyukur dan memasukkan pribadi kita menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Pemetaan yang pertama adalah yang perlu kita syukuri adalah masa lalu kita. Karena banyak orang-orang yang dengan masa lalunya dia merasa dirinya menderita. Banyak orang yang belum bisa berdamai dengan masa lalunya dan menyalahkan masa lalunya sebagai satu titik sebab hidupnya menderita. Cobalah kita mulai berlatih untuk berdamai dengan masa lalu kita. Dan setelah bisa berdamai dengan masa lalu kita, mencobalah
untuk kita bersyukur atas masa lalu kita. Contohnya kalau saya punya masa lalu, waktu kecil, hidup saya kebetulan bukan orang yang berkecukupan, orang yang penuh dengan kemuliaan, orang yang penuh dengan kemudahan. Masa lalu saya, masa kecil saya adalah seorang anak kecil, anak dusun yang sering sakit-sakitan. Zaman dulu saya sering sakit yang namanya gudik. Gudik itu istilahnya koreng ya, banyak sekali koreng dalam diri saya saat itu. Dan saya punya penyakit lemah jantung. Terus yang menjadi langganan saya waktu kecil adalah sakit sariawan. Sakit sariawan yang menaun. 1 bulan sariawan, seminggu sembuh, sariawan lagi. Sembuh, sariawan lagi. Terus selanjutnya saya sering sakit beleken. Bahkan dulu waktu kelas 1 SD, pelupuk mata saya sampai bengkak karena sakit beleken yang sangat parah. Dan saya dikhawatirkan saat itu kena kebutaan karena sangat parah beleken saya. Hal yang perlu saya syukuri adalah alhamdulillah saya masih diberi kekuatan untuk hidup sampai saat ini. Dan kondisi sampai sekarang ini baik-baik saja. Kemudian masa lalu saya karena keadaan ya, saya sekolah dari SD sampai SMP, lulus SMP itu saya jalan kaki. Saya pakai sepatu itu kelas 3 SD. Sebelum itu saya istilahnya nyeker. Kalau istilah orang kampung nyeker ya, tidak pakai sepatu. Dan saya sejak SMA, saya baru naik tingkat. Saya naik sepeda. Terus sampai saya lulus kuliah, saya naik sepeda. Dulu waktu saya kuliah, nyambi di pesantren ya. Saat itu kalau dari pesantren sampai kampus itu naik bis Rp50 sampai Rp100 saat itu. Daripada itu saya gunakan untuk naik bis, mending saya naik sepeda. Naik sepeda agar uang untuk ngebis itu bisa saya gunakan untuk makan. Karena memang saat itu uang saku saya sangat terbatas. Dan uang jatah untuk ngebis itu saya berikan beras. Dan saya makan itu kadang pakai sayur, kadang enggak. Biasanya saya pakai garam. Kadang sehari itu pakai sayur itu karena pengen beli sayur dan saya nggak punya uang, saya sering cari itu daun-daun di tetangga, minta tetangga daun pepaya, daun singkong itu. Ketika saya menanak nasi, saya taruh di atasnya. Jadi nasi matang, daunnya pun matang. Kemudian saya makan pakai 1 bakwan ya, gorengan itu, gorengan 1 sama garam, kemudian sama itu daun pepaya atau daun ketela pohon. Alhamdulillah, apa yang perlu saya syukuri? Kenapa saya bisa bertahan dengan keadaan seperti itu? Dan banyak sekali pendidikan mental yang saya dapatkan dari keadaan seperti itu. Saya terlatih untuk survival, mempertahankan hidup dengan segala keterbatasan saya. Dan alhamdulillah, sampai lulus, saya naik sepeda. Dan saya bisa beli motor pertama kali, Super Cup itu saya setelah 5 tahun lulus dari kuliah. Dan saya bekerja dengan seadanya. Alhamdulillah, masa lalu saya bukan hal yang saya pandang sebagai satu titik penderitaan. Tapi saya pandang sebagai satu pendidikan yang luar biasa.
Dan saya selalu menyebut asma Allah bila mengenang masa lalu saya. Alhamdulillah, maha terpuji Allah memberi masa lalu yang seperti itu. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, maha agung Allah memberi saya cerita hidup di masa lalu yang seperti itu. Jadi, alhamdulillah, saya bisa berdamai dengan masa lalu saya, karena dengan segala kesulitan hidup saat itu, saya bisa bahagia. Dan alhamdulillah, kebahagiaan saya saat itu sangat sederhana. Nggak tahu kenapa saya bisa bahagia. Mungkin karena saat itu saya punya prinsip, buat apa sedih, buat apa meratap, wong ini bisa dinikmati, dan disitulah yang membuat saya bahagia. Dan alhamdulillah itu benar-benar terkenang sebagai suatu hal yang kalau saya mengulang lagi mungkin saya takut, ya. Tapi kalau saya kenang sebagai satu kenangan sangat indah saat itu. Selanjutnya yang perlu kita syukuri dalam pemetaan adalah keluarga kita. Kebetulan saya punya istri dan anak 2. Ketika mereka tidur, ya, istri saya, anak saya tidur, sering saya bayangkan istri saya. Terus saya ucap lafaz tauhid, Allah, Allah, Allah. Saya menikah sama dia karena Allah yang mempertemukan. Saya bisa melamar dan diterima juga karena Allah. Keluarga dia menerima saya pun juga karena Allah. Allah, Allah. Maha suci Allah membuat saya menikah dengan istri saya. Subhanallah. Alhamdulillah, maha terpuji Allah. Saya diberi istri yang sekarang sedang tidur. Allahu Akbar. Maha agung Allah. Disitulah saya mencoba untuk selalu bersyukur atas apa yang ada dalam diri istri saya. Walaupun ya memang yang namanya berkeluarga kan kadang berantem itu biasa, ya. Berantem kecil-kecilan itu biasa. Tapi alhamdulillah sampai sekarang istri saya pun bisa menerima saya. Padahal di dalam pernikahan saya, ketika saya menikah dulu, itu saya di titik paling hancur. Saya tidak bekerja. Saat itu saya mengundurkan diri dari posisi saya bekerja. Saat itu terakhir karir saya menjadi manajer personalia di sebuah perusahaan ekspor. Dan saat itu di titik terendah nasib saya diterima untuk menikah dengan istri saya. Dan saya pernah memulangkan anak istri saya karena saya nggak mampu memberi makan. 6 bulan saya pulangkan. Alasannya apa? Saya nggak mampu memberi makan. Apa yang perlu saya syukuri adalah dengan keadaan seperti itu kok bisa bertahan sampai sekarang. Dan istri saya menerima saya apa adanya. Dan yang perlu saya syukuri adalah dari keadaan saya menikah dengan istri saya itu banyak pendidikan mental yang saya dapatkan. Dan itu membuat pendewasaan pribadi saya. Selanjutnya, yang perlu kita syukuri dalam pemetaan adalah anak-anak kita. Saya punya anak 2, dan alhamdulillah saya diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu mensyukuri anak-anak saya. Kadang-kadang anak saya pangku, saya peluk, dan saya mengucap, "Nak, terima kasih." Anak saya bingung, kenapa ya kok terima kasih? Ya, saya berterima kasih karena engkau sudah hadir dalam hidup ayah. Engkau menjadi perhiasan hati ayah. Engkau menjadi hiasan hidup ayah. Engkau menjadi satu kebahagiaan bagi ayah. Dan ketika mereka tidur, selalu saya bayangkan mereka dianugerahkan oleh Allah kepada saya. Mereka adalah amanah Allah untuk saya. Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, maha terpuji Allah, maha agung Allah
memberikan amanah anak-anak kepada saya. Anak-anak jangan hanya dipandang sebagai satu titik beban, tanggung jawab, kita harus menghidupi, menyekolahkan atau apa. Sungguhnya mereka adalah surga bagi kita kalau kita mampu mensyukuri dengan keberadaan mereka. Yang perlu kita ambil satu pelajaran adalah ketika anak kita itu kita syukuri kehadirannya, alhamdulillah, mereka begitu menjadi pintu nikmat dari Allah. Allah akan menurunkan nikmat-nikmat dari anak yang kita syukuri tadi. Dan saya, Masya Allah, kadang saya meneteskan air mata karena begitu bahagianya ketika menyadari saya punya anak 2 orang itu. Alhamdulillah. Jadi masa lalu saya, kalau saya bisa berdamai dan bersyukur, masa lalu saya akan menjadi jalan kenikmatan dari Allah. Istri saya kalau saya syukuri akan menjadi pintu kenikmatan dari Allah. Anak-anak saya kalau saya syukuri akan menjadi pintu kenikmatan dari Allah. Selanjutnya adalah orang tua kita. Alhamdulillah. Saya lahir dari orang tua yang sangat sederhana. Orang tua saya selalu mengajarkan kesederhanaan. Orang tua selalu mengajarkan saya untuk tidak hidup berlebihan, untuk selalu mengajarkan kesederhanaan. Dan alhamdulillah kesederhanaan yang diajarkan oleh orang tua saya kepada saya itu akhirnya mendarah daging bagi saya. Menurut pandangan pribadi saya, kesederhanaan adalah harta yang sangat tidak bisa diukur nilainya. Kesederhanaan adalah teman yang sangat membahagiakan. Banyak orang yang hidupnya kaya raya, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekuasaan, penuh dengan pujian, tapi banyak yang kehilangan kesederhanaan. Akhirnya dia terjebak oleh keadaan hidupnya. Banyak sekali orang yang punya kekayaan, punya derajat, punya kemuliaan, tapi kehilangan kesederhanaan. Maka dari itu bersyukurlah bagi orang-orang tidak pandang apapun statusnya. Dia tetap memiliki yang namanya kesederhanaan. Akhirnya hidupnya selalu bersahaja. Hidupnya tidak terpengaruh oleh keadaan dirinya yang selalu berpijak di 2 sisi tadi. Suka, duka, mujur, malang, cukup dan kurang, and so on, and so on, and so on. Saudara yang saya muliakan, dengan orang tua yang mempunyai watak seperti itu, apapun watak orang tuaku, alhamdulillah, mereka memberikan satu pendidikan moral kepada hidup dan kehidupan saya. Memberikan satu dasar sifat adab budi pekerti bagi saya. Mungkin banyak orang yang menyalahkan orang tuanya, bahkan banyak orang yang benci dengan orang tuanya, sehingga akhirnya hidupnya penuh dengan penderitaan. Padahal mereka nggak sadar sebetulnya. Ketika mereka tidak bisa mensyukuri, tidak bisa ridho dengan orang tuanya, itu sesungguhnya pintu penderitaan. Seandainya mereka bisa ridho pada orang tuanya, sesungguhnya itu pintu kenikmatan. Bisa berdamai dengan keadaan orang tuanya, apapun adanya. Itu akan mempermudah mereka untuk mensyukuri apapun yang ada pada diri orang tuanya. Orang yang bisa berdamai dengan keadaan orang tuanya dan mensyukuri orang tuanya, sesungguhnya mereka sedang membentuk satu pintu kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan jalan orang tuanya tadi. Pernah saya ajarkan bahwa seorang ibu menjadi pintu kerezekian dari unsur tanah.
kemuliaan dari unsur api, kenikmatan dari unsur angin, ketenangan dari unsur air, dan bapaknya yang namanya ketajaman dari unsur lintang jauhar. Dan itu bisa mereka kukup kalau bisa memuliakan orang tuanya. Minimal menghargai dan menghormati orang tuanya. Pemetaan selanjutnya adalah rumah kita. Rumah ini yang saya tinggali ini adalah wadah rezeki saya. Saya beli handphone, saya masukkan rumah. Saya beli pakaian, saya masukkan rumah. Mesin cuci, saya masukkan rumah. Punya TV, saya masukkan rumah. Punya motor, saya masukkan rumah. Jadi rumah ini adalah wadah rezeki saya. Ada tamu, saya masukkan ke rumah. Anak istri saya masukkan dan tinggal di rumah saya. Nah, maka perlulah kita menyadari bahwa rumah ini adalah rezeki dari Allah, anugerah dari Allah. Walaupun mungkin kita masih ngontrak, tapi kan masih bisa untuk bisa berteduh dan menjadi kandang rezeki kita. Syukurilah apapun adanya rumahmu, tempat berteduhmu. Insya Allah, rumahmu akan menjadi pintu-pintu kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah karena syukurmu. Seperti tadi saya sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Selanjutnya yang perlu kita syukuri adalah kita punya tetangga. Kita perlu syukur. Mungkin tetangga ada yang benci sama kita. Kita syukuri. Karena dengan tetangga yang benci dengan kita bisa bermuhasabah, introspeksi. Kok bisa saya dibenci? Ada apa dengan saya? Ketika kita punya tetangga yang baik dengan kita perlu syukuri. Karena akan memperindah warna hidup dan kehidupan kita. Intinya adalah, sukalah untuk bersyukur. Bersyukur kita tidak perlu hal-hal yang besar untuk kita syukuri. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, itu perlu kita syukuri. Mudahkanlah dirimu untuk bersyukur. Jangan menunggu engkau punya hadiah lotre 1 miliar. Kamu beli motor baru, beli mobil baru, bikin rumah baru yang besar. Tak perlu dengan syarat-syarat seperti itu. Hal-hal yang kecil, contohnya anak kita sehat, istri kita sehat, keluarga kita tidak sedang dalam kegelapan, keluarga yang selalu adem, ayem, tentrem, mereka nerima dengan keadaan kita. Itu pun hal yang perlu kita syukuri. Hal-hal yang kecil yang perlu kita syukuri adalah istilahnya kita bisa duduk santai, bisa ngopi, bisa ngerokok. Kalau yang merokok ya, pokoknya kita bisa duduk santai, tidak dikejar-kejar masalah yang istilahnya rumit. Itu pun kita perlu syukuri. Walaupun kita punya masalah yang rumit, menghimpit beban hidup yang berat, kita masih bisa duduk dan ngopi. Itu pun perlu kita syukuri. Dengan banyaknya masalah hidup, kita masih bisa duduk dan ngopi. Kita bisa duduk santai, nonton TV, duduk santai, atau apalah. Itu hal yang luar biasa, perlu kita syukuri. Hal-hal yang kecil yang kita syukuri dan kita anggap sebagai hal yang luar biasa, maka kita akan mudah untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan kita akan mudah dijalankan oleh Allah secara alami menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Begitu saudaraku, semakin kita bersyukur, maka hari demi hari, bulan demi bulan, kenikmatan akan selalu hadir walaupun sedikit demi sedikit. Bukankah ada satu pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit.
Kenikmatan-kenikmatan yang selalu hadir walaupun sedikit demi sedikit akan menjadi gunung kenikmatan. Atau istilahnya gunung jati, gunung kesejatian, kenikmatan dari Allah. Maka, kenapa kita menunda-nunda untuk bersyukur? Cobalah kita latih pribadi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Maka dari itu, dalam ilmu tarekat kita selalu harus bermuhasabah, introspeksi, mawas diri, koreksi diri. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bersyukur? Bukankah dengan bersyukur itu akan menambah nikmat hidup dan kehidupan kita? Saudara yang saya muliakan, mari kita bersama belajar untuk menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Begitu, saudaraku, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun.